Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali saat ini untuk bersama-sama belajar dengan di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya yang kita sudah sampai kepada bab baru saat ini, bab ma yakuluhu wa indan naum, bab tentang apa yang hendaknya dibaca oleh seorang muslim mukmin di saat hendak tidur. Di dalam tidur ada adab-adab. Sebagian disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini. Ada adab-adab di dalam tidur. Sebelum kita membaca perlu paling tidak kami hadirkan 3 untuk bisa diamalkan. Yang pertama, di saat Anda hendak tidur, tidurlah dengan niat untuk bisa bangun malam dan melaksanakan sholat tahajud. Maka sebisa mungkin Anda bisa mempercepat tidur, jangan terlalu larut. Persiapkan untuk tahajud, niatkan untuk tahajud yang pertama. Selagi niat ini benar, maka secara otomatis akan terprogram waktu tidur. Kalau orang begadang tak beralasan, ada begadang untuk memikirkan tentang sebuah perjuangan atau jihad, oke. Tapi ada orang begadang tidak ada artinya. Karena dia tidak pernah berpikir bagaimana tahajud dan bangun malam. Maka bangun malam atau melakukan sholat tahajud adalah da'bul sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Dan wajib bagi Nabi. Kalau Nabi wajib, qumil laila illa qalila, itu perintah untuk Rasulullah. Maka melakukan sholat tahajud, melakukan tahajud, bangun malam bagi Nabi adalah wajib. Bagi kita adalah sebuah kesunahan yang sangat dianjurkan. Maka jangan tidur kecuali Anda berniat atau terlintas di hati Anda ingin bangun malam. Apakah Anda berpesan kepada istri karena Anda suami, atau pesan kepada suami karena seorang istri, atau pesan kepada anak, atau kepada kawan dan sahabat. Untuk bisa dibangunkan di tengah malam, sepertiga akhir untuk bisa melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, berusahalah jika hendak tidur mempunyai wudhu, nanti akan disebutkan di sini. Kalau Anda tidur dalam keadaan wudhu akan selalu dalam penjagaan Allah sampai terbangun. Jika Anda dalam keadaan wudhu, maka Allah akan mengirim malaikat yang akan menemanimu, dan malaikat itu akan setiap gerak-gerikmu, akan nafasmu, gerikmu, berbalik badan ke kanan, ke kiri dan seterusnya, itu akan diiringi dengan doa malaikat yang doanya adalah Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni orang ini dan berikan kasih sayangmu. Kalau kita berwudhu. Dan jika Anda habis berhubungan suami istri, maka sebisa mungkin untuk bisa langsung melaksanakan mandi besar jika bisa. Dan itu tidak wajib, kesunahan saja. Bisa ditunda nanti menjelang sholat subuh. Akan tapi paling tidak jika Anda setelah berhubungan suami istri, kemudian hendak tidur, kalau tidak bisa mandi besar, maka jangan lupa untuk mengambil air wudhu. Bagi orang yang junub, habis berhubungan suami istri, sunnah mengambil air wudhu di saat hendak tidur. Tapi Anda yang haid tidak. Anda cukup dihimbau untuk zikir, nanti akan disebutkan. Wanita haid tidak disunahkan untuk berwudu. Bahkan kebanyakan ulama, mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan wanita haid berwudu hukumnya haram. Kecuali wudu yang haid yang sudah terputus dan hendak melaksanakan ibadah mandi besar. Jadi berwudu sebisa mungkin. Ini akhlak yang hendaknya kita. Kemudian yang ketiga adalah zikir yang akan disebutkan di sini. Kita akan sebutkan zikir-zikir. Paling tidak 3 itu. Kemudian ada juga adab yang ada urusan dengan anak kita dan orang lain. Satu pesan, supaya Anda tidak lupa. Nabi merintahkan waktu muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in wadribu alaihin idza balahu 'ashran wa hum abna'u 'ashrin. Diajari sholat umur 7 tahun, kemudian 10 tahun diberi takzir, dihukuman kalau memang dia tidak mau sholat. Kemudian Nabi merintahkan setelah itu apa? Wa farriqu bainahum fil madaji. Anak-anak kita harus kita pisah di tempat tidur mereka di saat usianya sudah 10 tahun. Dan Anda jangan mengentengkan masalah ini. Usia 10 sudah menjelang puber. Bahkan ada di antara mereka yang sudah haid. Mereka sudah tidak seperti anak-anak lagi. Dia sudah mengalami gejala-gejala kedewasaan, masa pancaroba. Sudah mulai ada selain dirinya. Ada syahwat dan seterusnya. Maka pendidikan indah dari baginda Nabi, kalau sudah anakmu seumur segitu, 10 tahun atau 9-10 tahun,
maka hendaknya sudah dipisah tempat tidurnya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tolong dengar ini wasiat dari Nabi. Ini zaman-zaman rusak. Jangan sampai seorang abang terbangun, tiba-tiba melihat adiknya tersingkap auratnya, lalu punya pikiran kotor. Bisa jadi. Na'udzubillah. Karena sering na'udzubillah zaman ini adalah tontonan-tontonan yang rusak. Dengar petunjuk Nabi, Allah akan berikan keselamatan. Farikuhum fil madaji. Pisah. Laki dengan perempuan. Semelarat-melarat apapun dirimu, upayakan. Tempat tidurnya anak perempuan berbeda dengan tempat tidurnya anak laki-laki. Anak perempuan harus disimpan yang rapat. Mungkin anak laki biasa saja tidur di ruang tengah, di sela-sela, di ruang tengah, mungkin lebih mudah. Tapi kalau anak putri jangan dibebaskan tidur di mana-mana. Kehormatanmu, kemuliaanmu. Semelarat apapun dirimu, upayakan tempat tidur anak perempuan harus terhormat. Termasuk mohon maaf, semelarat apapun dirimu, semoga tidak melarat-melarat amat. Semoga Allah berikan kecukupan. Semelarat apapun dirimu, tolong tempat kamar mandinya hendaknya ada penutupnya. Dan bisa dikunci supaya tidak tiba-tiba ada saudara laki-lakinya, saudara yang lawan jenis, lain jenis, tiba-tiba tidak sengaja masuk. Akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat. Dengar petunjuk dari Nabi, maka Allah akan menjaga keluarga kita. Laki dengan laki pun jangan diberi selimut satu lalu berduaan dia. Satu-satu selimut. Di satu tempat terpisah selimutnya. Tidak boleh satu-satu. Satu selimut berdua tidak. Tidak diperkenankan oleh Nabi SAW. Kalau harus pakai selimut satu-satu. Dan ada jarak. Kalau laki dengan laki. Kalau perempuan sudah terpisah. Usia berapa? 9 tahun ke atas. Ini adalah akhlak yang perlu kami ingatkan kembali kadang. Sebagian dari kita tertidur. Sudah besar-besar dikumpulkan satu kamar. Na'udzubillah. Jangan dilanggar Rasulullah. Ini mengajarkan kemuliaan kepada kita. Sampai kami sampaikan, semelarat-melarat apapun dirimu. Pisah kamar anak putrimu. Dan bikin yang terhormat. Kalaupun tidak bisa buat tembok, ada kelambu. Ambil kain murah-murahan, kain bekas pun boleh. Yang penting tertutup. Seng-seng bekas pun boleh. Yang penting tertutup. Kamar mandi pun demikian. Kalau bisa membuat tembok, bisa seng bekas pun boleh. Yang penting jangan sampai di saat mandi terlihat oleh saudara laki-lakinya. Bahkan perempuan dengan perempuan pun ada aturannya. Tidak boleh mandi bersama, aurat. Antara pusat dengan lutut, wanita dengan wanita juga aurat. Dengar petunjuk dari Nabi, maka Allah akan menjaga keluarga kita. Baik, itu adalah tentang adab. Tolong, kalau anak-anak Anda, tidurnya dipisah. Tidurnya dipisah. Kalau sudah mencapai usia 9 tahun, 10 tahunan. Kalau masih kecil-kecil, dijajar, karena masalah kecil-kecil. 3 tahun, 4 tahun kecil. Tapi kalau sudah mulai menjelang masa puber, masa dewasa, awas hati-hati, tolong perhatikan. Namanya orang tidur kadang-kadang nggak tentu. Mungkin tersingkap roknya, mungkin tersingkap celananya, mungkin macam-macam. Namanya orang tertidur. Mungkin salah satunya mau kamar mandi, ke toilet, mau kamar kecil, tiba-tiba melihat sesuatu pemandangan yang tidak boleh dilihat seharusnya. Anda orang tua punya tanggung jawab besar. Zina itu adalah hina, dan paling hinanya zina adalah di saat terjadi di antara keluarga. Na'udzubillah, busuk dan busuk, busuk dan busuk. Semuanya terjadi karena kita teledor, tidak mendengar petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW. Babu ma yakuluhu indan naum, apa yang hendaknya kita baca saat tidur. Ini salah satu amalannya, yaitu zikir di saat hendak tidur. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sesungguhnya apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, juga pergantian siang dan malam, adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau menggunakan akal fikirnya, yang mau merenungi. Alhamdulillah ada malam untuk ketenangan dalam kita beristirahat. Ada saat tidur, kalau orang nggak tidur gimana? Kenikmatannya apa? Allah berdasar kantuk. Kita tidurkan di malam hari. Bergantinya siang malam ini ada hikmah yang besar. Semesta yang menikmati. Siang nikmat. Karena pergantian dari malam, malam pun jadi nikmat. Sehingga itu semua dinanti bagi orang yang kenal Allah. Kita menanti pagi tiba. Dan di saat pagi tiba pun datang siang. Setelah siang pun kita menanti sore. Dan setelah sore tiba kita nanti. Itulah waktu yang selalu kita nanti.
Malam pun kita nanti, kapan malam tiba? Untuk aku bisa bertemu dengan keluarga, sanak kerabat. Kapan pagi tiba? Untuk aku bisa mencari nafkah. Ini semuanya pergantian ini ada hikmah yang besar. Bagi siapa? Liulil albab, orang cerdas, orang yang berfikir. Nah, termasuk orang yang berfikir itu alladzina. Nah ini, karena pergantian itu akan selalu ada. Siang malam, lihat bintang ke bintang di langit, inna fil khalqis samawati wal ardi. Rembulan, bintang, gunung menjulang, lautan lepas, hutan belantara, padang yang terbentang, dan semuanya ini adalah ciptaan Allah. Bagi orang yang berfikir, akan bisa mengambil satu kekuatan, keimanan, yang ada di dalam hatinya hanya kagum kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang menggunakan albabnya tadi, otaknya, pikirannya, ulil albab yang punya kecerdasan tersebut, karena dia cerdas hati, cerdas pikiran, cerdas secara sesungguhnya, dia tidak melihat semesta, pergantian siang dan malam, kecuali diiringi dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia akan membiasakan dengan berzikir kepada Allah. Sehingga Nabi pun mengajarkan tidak ada pergantian sesuatu kecuali Allah, Nabi ajarkan zikir. Berganti siang menuju malam ada zikirnya. Bergantinya malam menuju siang ada zikirnya. Ada zikir semuanya. Alladzina yadhkurunallaha, yang berzikir menyebut nama Allah qiyaman di saat ia berdiri. Mau pergi bekerja, dia ada doa yang diajarkan Nabi. Wa qu'udan, di saat kita duduk, berzikir ingat Allah. Wa 'ala junubihim, lah ini isyarat kepada 'ala junubihim. Di saat dia hendak berbaring, mau tidur pun harus ada apa? Ada zikirnya. Jangan sampai tidurnya tertidur. Tidurlah siap. Karena tidur adalah saudaranya kematian. Kalau orang sudah tidur seperti orang mati. Diolok pun nggak bisa menjawab. Diambil barangnya pun tidak bisa tahu. Karena dia tidur. Bisa saja dia dibangunkan oleh Allah, bisa saja dibiarkan bablas. Orang tidur. Tapi tidurnya orang beriman, ya, berzikir pada Allah ala junubihim. Biarpun dalam keadaan dia berbaring, dia masih ingat kepada Allah. Sehingga dikatakan bahwa jika ada seorang yang hendak tidur membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi, maka sesungguhnya sepanjang dia lalap dalam tidurnya, seperti orang yang tidur sepanjang ia tidur. Tidurnya 4 jam, yang 4 jam zikir kepada Allah. Itulah tidurnya ahli iman. Sangat aneh, katanya sering menghadiri pengajian, cinta Nabi, sholawatan. Tertidurnya di depan televisi habis nonton sinetron. Ini model apa ini? Tertidur. Sudah bangun marah-marah lagi. Saya ketinggalan sinetronnya. Innalillah. Berzikir. Bukan di depan televisi. Bukan pakai musik pengantar tidur. Apa itu? Masa tidurnya diantarkan oleh musik? Tidurmu dihantar oleh zikir lisanmu dan hatimu. Itulah tidurnya orang beriman. Nah ini tidurnya, ini akan diajarkan Nabi, berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan merenungi ciptaan Allah yang di langit dan ada di bumi. Merenung termasuk bagian daripada ingat Allah. Tafakkur. Agungnya ciptaan Allah. Jika ciptaan Allah saja agung, bagaimana yang menciptakan? Tentu maha agung. Penciptaan langit dan bumi. Bumi dan seisinya. Kita tidak bisa untuk menjangkau semua ciptaan Allah yang di bumi ini. Hanya sepotong-sepotong saja. Matahari kita tahu pun tidak seutuhnya kita tahu. Apa sih yang ada di matahari itu? Rembulan kita tahu nggak bisa sempurna. Hanya luarnya saja. Apa yang di dalam rembulan? Kita tahu hutan, wah hutan belantara hijau. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Teramat agung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang cerdas dan berpikir, itu semua akan menambahkan keimanannya. Dan dalam hidupnya yang dibanding dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang bab zikir. Jangan Anda tidur kecuali Anda berzikir. Lupakan gaya-gaya yang tidak benar karena Anda mungkin pernah stres. Orang stres datang ke psikolog, psikiater. Diajari agar hilang stresmu, tolong dengarkan lagu ini menjelang tidur.
Akhirnya terbiasa dengan lagu-lagu menjelang tidur sampai goyang-goyang-goyang. Pinggul dicabut nyawamu oleh malaikat, mau apa kau? Dzikir, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang, bukan dengan musik pengantar tidur. Aib kalau sampai Anda tertidur, sudah hadir pengajian macam ini kok masih tertidur saat nonton sinetron, nonton film. Tertidur di saat menyebut nama Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Baik, kita masuk bab zikir. Ingat, lupakan gaya-gaya lama itu, tinggalkan semuanya. Tidak ada musik pengantar tidur. Zikir pengantar tidur adanya. Zikir-zikir yang Anda baca. Anda membaca dengan lisan Anda sendiri atau dengan batin Anda. Wa Khudaifah dari Khudaifah wa Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza awa ila firashihi, di saat Nabi kembali ke tempat tidurnya. Tidur pergi Nabi. Setelah tidur pagi, Nabi pergi meninggal tempat tidur, kemudian balik lagi waktu malam. Jika Nabi ke tempat tidurnya, maksudnya jika Nabi hendak tidur. Qala, Nabi membaca bismika, dengan namamu ya Allah, dan denganmu ya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah. Ahyaka, aku hidup. Kita hidup dengan kasih sayang Allah. Jika kita hidup dengan kasih sayang Allah, maka hidup kita akan tentram, damai. Jika hidup kita dengan kuasa Allah, kita yakini, dan Allah, hidup kita dengan kuasa Allah, maka tidak ada kesusahan dalam hidup kita. Bismika, denganmu ya Allah, Allahumma ya Allah, ahya, aku hidup. Wa amud, mati. Artinya apa? Hidup matiku denganmu ya Allah. Maksudnya menambahkan keimanan. Agar sadar di saat kita hendak tidur bahwa yang menggenggam, yang memegang, yang mengurusi nyawa kita adalah Allah. Yang mengurusi jasad kita Allah. Anda tidur. Ada kala jengking datang, tidak tahu. Duit diambil juga tidak tahu. Maka serahkan kepada Allah. Dengan mulah aku hidup ya Allah, dan dengan mulah aku mati. Amud di sini mati sesungguhnya, dan juga tidur itu akhul maut, dikatakan. Akhul maut. Tidur itu seperti orang mati. Dibaca doa ini agar hidupmu dijaga, dan di saat tertidur pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, lahu, kepada Sayyidina Ali wali Fatimah, dan kepada Sayyidat Fatimah Zahra radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Ali dan Sayyidat Fatimah Zahra. Idza awaituma, wahai Ali dan Fatimah, jika engkau hendak kembali ila firashikuma, ke atas ranjang atau ke tempat tidurmu. Kalau sudah bicara firas ini jangan digambarkan seperti firasmu. Kalau sudah bicara tentang putri Nabi, tentang kasur, jangan dianggap seperti kasurmu. Kasurmu spring apa? Empuknya kayak apa? Diriwayatkan waktu pernikahan Sayyidat Fatimah Zahra, wanita termulia di dunia dan di akhirat, dengan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi mempersiapkan tempat tidur yang istimewa untuk Sayyidat Fatimah Zahra. Yaitu hanya itu tanah yang ditinggikan sebagai ranjangnya. Kemudian dikasih selimut daripada kulit binatang yang dilembutkan. Jika digunakan untuk menutup kaki, kepalanya terlihat. Jika digunakan untuk menutup kepala, kakinya yang terlihat. Selimut yang tidak mencukupi. Baju pengantin dengan 12 jahitan. Putri termulia Sayyidat Fatimah Zahra. Bukan karena tidak mampu Rasulullah. Karena Nabi sering diberi hadiah-hadiah. Baju-baju yang bagus, termasuk baju bersulam emas. Ada baju afiriyah, baju bersulam emas. Nabi mendapatkan semuanya. Akan tapi Nabi tidak mengajarkan kepada putrinya kesombongan. Nabi tidak mengajarkan kepada putrinya kesombongan. Maka Sayyidat Fatimah dengan sangat sederhana. Jangan bayangkan ranjangnya ranjang macam apa ini. Tempat tidur gitu saja maksudnya. Jika engkau wahai Ali dan Fatimah kembali ke tempat tidurmu, idza khattuma madaji'ikuma, idza madaji'ikuma,
Idza akhadtuma madaji'akuma. Akhadtuma, jika engkau mengambil tempat tidur. Maksudnya, jika engkau tidur. Akhadtuma madaji'akuma. Jika engkau hendak tidur, wahai Ali dan Fatimah. Kata, kabbir. Membacalah takbir. 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wasabbiha, fakabbiru. Takbirlah kalian berdua. Wasabbiha, dan bertasbihlah kalian berdua. 33. 33. Wahmidah. Dan sanjunglah, macam membacalah tahmid. 33, sama 33 kali. Fi riwayat, dalam riwayat lain, at-tasbih 34, tasbihnya 34. Ditambah 1, takbirnya 34, Allah Akbarnya 34. Kurang lebihnya 33, seperti waktu Anda zikir dalam salat itu. Hendak tidur, hendaknya baca subhanallah, 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 sampai 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 kali. Dikatakan dalam riwayat lain, waqtimahuma bila ilaha illallah. Ada riwayat nampaknya ditambah la ilallah. Biasanya kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah katsira. Wa la ilaha Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Persis dalam zikir dalam salat Anda. Tasbih 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ini yang pertama. Imam Nawawi meletakkan ini yang pertama karena apa? Semuanya pasti hafal. Tinggal semuanya mau ngafalin atau tidak. Yang belakang nanti bisa berhujjah. Saya belum hafal, wahai Imam Nawawi. Ini hafal, ini sudah hafal kau. Ini jangan sampai ngomong, jangan alasan tidak hafal tidak mengamalkan. Alasan tidak hafal tidak mengamalkan, oke, karena belum hafal. Tapi ini sudah hafal. Hafalnya? Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, lakukan sebelum tidur. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, idza awa ahadukum ila firasyi, jika salah satu kalian itu mau tidur, falyanfud min firasyihi, hendaknya dikibas, ditepis, dibersihkan maksudnya, ya. Ditepis dari ranjangnya bidakhilati izarihi, dengan bagian dalam sarungnya. Maksudnya jika selama ini kan sudah ada apa? Coba terjemahkan bahasa apa? Itu. Lo bahasa Jawa paling enak tebah. Pokoknya ada semacam, ada dari lidi, ada dari itu. Jadi kalau mau tidur dibersihkan begitu ya, itu. Terserah namanya apa itu ya. Nah, itu. Cuman waktu itu ini gambarannya adalah yang sangat darurat. Kalaupun tidak ada itu, dari ujung bajumu, gitu loh. Jangan sampai tidak dibersihkan. Takut ada ularnya, ada kalajengkingnya, ada semutnya, ada remah-remah pasir dan sebagainya. Jadi dibersihkan. Ini Nabi ngajarkan yang baik. Cuman Nabi menyebutkan bidakhilati izarihi, itu karena apa? Yang nempel denganmu. Ini maksudnya apa? Jangan sampai tidak. Adanya baju saya yang enggak panjang ini loh, sarung saya, sudah kipasin. Jangan sampai tidak dibersihkan. Nah kalau sudah ada yang spesial, ya spesial dong. Bersih, rapi. Ini pendidikan dari Nabi, jangan engkau tidur di tempat yang tidak bersih. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Karena orang yang mau tidur enggak tahu apa yang tertinggal di kasurnya itu. Apakah cacing, kalajengking, ulet bulu atau apa? Enggak tahu, bersihkan. Tsumma yaqulu, kemudian membaca, ini bolehlah, saya belum hafal, mungkin begitu. Bismika rabbi wada'tu jambi, wa bismika arfa'uhu. Bismika rabbi wada'tu jambi, bismika dengan mula ya, rabbi wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku berbaring. Wa bismika arfa'uhu, dan dengan mula aku bisa bangun lagi. Ini doa, in amsakta nafsi farhamha. Di saat engkau memegang diriku, maksudnya di saat nyawaku berada di dalam tubuh, Mas ya, farhamha, berikan kasih sayang ya Allah, supaya tidak menjadi nyawa yang liar, jiwa yang jahat. Wa idza arsaltaha, jika engkau lepas, jadi seolah dalam tidur itu dilepas nyawanya, seolah-olah dilepas. Fafatha, maka jagalah.
Bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin, seperti yang kau jaga, seperti engkau menjaga ya Allah roh-roh hamba-hambamu yang soleh. Jadi orang itu kalau dijaga rohnya, dalam keadaan tidur pun baik. Tidur pun masih belajar, ketemu dengan gurunya dalam mimpinya. Bukan ketemu harimau, bukan ketemu ular, ketemu ini tidurnya orang banyak khayal itu. Jadi tidurnya orang soleh namanya solehah, mimpi yang baik. Ru'yah manamiyah solehah, ada mimpi yang baik. Sehingga orang soleh kalau tidur ya baik. Ketemu nabi, ketemu wali, ketemu guru, silaturahim. Nah ini. Nah, kalau ketemu orang, ketemunya mimpinya ikhtilam, mimpi basah. Para kekasih Allah, Nabi tidak pernah bermimpi basah, terjaga dari mimpi basah. Tidak pernah mimpi yang aneh-aneh seperti itu. Biarpun urusan syahwat dalam mimpi adalah halal, tapi orang-orang dijaga, orang-orang soleh dijaga, tidak pernah bermimpi-mimpi yang demikian itu. Jadi mimpinya baik-baik. Artinya apa? Di saat kita hendak tidur, memohonlah kepada Allah agar Allah menjaga jiwa kita. Di saat berada di badan, kandung badan kita akan dijaga menjadi roh yang baik, jiwa yang baik, ya. Akhirnya jadi pribadi yang baik kita. Di saat dalam kita tidur berarti seolah-olah dilepas. Itu pun baik-baik semuanya. Semuanya serba indah. Bahkan dikatakan Nabi dalam bahasa Nabi sebagian juz'un, sebagian daripada kenabian, bukan berarti jadi nabi. Kalau Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, seorang soleh dengan mimpinya akan mendapatkan ilham-ilham dari Allah. Orang soleh dengan mimpinya mendapatkan ilham dari Allah. Ada sebagian para solehin bermimpi diajari Nabi nadham, bangun masih teringat mandumah nadhamnya. Seperti Aqidatul Awam itu diambil di saat tertidur. Waktu tidur ketemu Nabi diajarkan nadham sampai selesai. Nadhaman bangun masih ingat. Orang soleh, kalau kita ingat apa kita? Ada orang mimpi yang jago judi, mimpinya pengen lihat nomor. Ada kan? Masya Allah. Sampai ada santri karena syahwatnya tinggi mimpi, ya Allah saya pengen mimpi berhubungan. Gimana? Kalau boleh tidak saya minta doa mimpi? Minta dijauhkan dari Allah agar syahwatnya terjaga. Diberi yang halal, mimpi. Ada dituruti mimpi-mimpi. Baik orang yang saleh dijaga rohnya oleh Allah di saat dilepas, misalnya dalam tidur. Jadi dalam tidur seolah terlepas dari jasadnya seperti orang meninggal. Seolah-olah seperti itu. Biarpun masih ada nafas, tapi di dalam mimpi orang bisa melanglang kemana saja. Bisa pergi kemana saja, bisa pergi ke Mekah, bisa pergi kemana-mana, bisa ngerjakan banyak. Biarpun 1 menit dalam mimpi bisa ngerjakan banyak hal. Unik. Mimpinya tidak lama, tapi ceritanya panjang. Bisa. Karena alamnya beda, alam mimpi. Dan adab mimpi nanti adalah jika engkau bermimpi yang baik, maka ketahuilah itu adalah kabar gembira dari Allah. Tapi jika engkau mimpi yang jelek, tak usah khawatir karena mimpi adalah mimpi, tidak akan membahayakanmu dan jangan ceritakan kepada siapapun. Itu adabnya mimpi. Jangan terlalu terbawa-bawa dalam mimpi. Ada orang hidupnya muka-muka mimpi, sedih sedang. Ustaz, ini mimpi, bukan mimpi, kau hayal karena. Jika mimpi baik itu kabar gembira yang Allah berikan kepadamu, dan jika mimpi jelek itu adalah mimpi, tidak akan ada pengaruh di alam nyatamu. Maka jangan terlalu terpengaruh dengan mimpi-mimpi buruk. Baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, selesai. Nanti akan ada doanya. Baik. Ini adalah doa bismika rabbi wa wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadakas sholihin. Ini doanya, ditambah lagi bismika Allahumma ahya wa amut. Itu kan doa anak TK. Kalau doa anak TK pun tidak hafal, keterlaluan. Naik dikit dong, SMP. Bismika rabbi wa wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Baca. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah karena ada beliau itu, idza akhadha majja'ahu atau majja'ahu, jika Nabi ke tempat tidurnya, nafatha fi yadayhi, beliau meniup kedua telapak tangannya, wa qara'a bil mu'awwidzati, dan baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Baca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat di sini adalah 3. Qul wallahu ahad,
Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, qul a'udzu binnas. Wa masaha bihi jasadahu, kemudian Nabi mengusap dengan kedua tangannya jasadnya, dimulai dari wajah depan semampunya. Ini hendaknya kita lakukan. Dalam riwayat lain, ini seolah-olah kan meniup dulu. Tapi zahir dikatakan para pensyarah hadis membaca dulu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu binnas, kemudian Anda tiupkan, meludah tanpa keluar ludah. Bukan tapi tidak ada ludahnya, tapi ada suaranya seperti orang bilang. Anda usapkan di wajah Anda, di badan depan Anda, terus ke arah kaki. Lakukan. Bahkan begitu pentingnya hal ini, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kalau sudah Anda melakukan yang demikian itu, jangan Anda takut lagi dengan apapun. Biarpun Anda hidup di tengah-tengah para penyihir, nggak usah takut. Biarpun Anda tahu tiba-tiba Anda hidup tengah kaum jin, setan, genderuwo, nggak usah takut. Anda sudah membaca zikir ru'ayah Nabi SAW. Bahkan suatu ketika Nabi dalam keadaan sakit, Siti Aisyah meriwayatkan, mengkisahkan, waktu Nabi sakit parah. Dan Nabi punya kebiasaan di saat tidak tidur mengusap, membaca doa, kemudian meniupkan di tangan, kemudian diusapkan di badan, di wajah dan badannya. Cuman waktu itu Nabi begitu lemahnya tidak mampu mengangkat tangannya. Allah. Cuman Sayyidah Aisyah tahu Nabi ingin mengangkat tangan, lalu oleh Sayyidah Aisyah dipegang tangan Nabi, diangkat oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah membaca. Dan tentu Nabi juga membaca. Sayyidah Aisyah membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu binnas. Maksud sampai selesai, bukan Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu falaq sampai selesai, Qul a'udzu binnas sampai selesai. Kemudian oleh Siti Aisyah ditiupkan di tangan baginda Nabi. Kemudian oleh Siti Aisyah dibantu Rasulullah untuk mengusapkan di wajahnya. Dan jika Anda punya anak kecil, bacakan anak kecil Anda yang mau tidur. Tidak usah takut dengan sawanan. Sawanan itu kenapa sih? Disentuh jin dan sebagainya. Anda tidak pernah doa itu. Yakini doa Nabi adalah doa yang paling istimewa. Tidak ada yang menandinginya. Yang mengajari Nabi siapa? Pencipta jin dan pencipta syaitan. Yang menciptakan syaitan dan jin yang mengajari doa ini. Nah, kok masih takut? Nah, ada takut setan, sihir semuanya kok usah takut. Makanya di saat Anda tidur Anda jangan ragu dan yakin seyakin-yakinnya. Baca untuk anak-anak Anda. Rasulullah pernah membacakan untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Nabi membacakan Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu binnas, ditiupkan, diusapkan di wajah cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain. Dalam keadaan haid pun boleh. Yang semula orang membaca Al-Quran tidak boleh. Dalam keadaan haid pun untuk tahassun. Untuk menjaga diri membaca zikir semacam ini jadi boleh. Makanya kalau ada santri takut sihir itu aneh banget. Tidak pernah dengar Nabi kayaknya. Bingungnya takut santet, takut sihir, takut guna-guna, takut ini. Baca ini semuanya akan aman. Ada orang saya membaca kok masih pengaruh. Ya kamu lebih percaya dengan komat kamitnya dukun. Lebih terpengaruh dengan Nabi, kurang terpesona. Yakin ini dari Nabi ini, dari Allah. Allah mengajarkan kepada Rasulullah. Nah ini. Wa fi riwayatin lahuma, dari riwayat yang lain lagi. Ada riwayat lain berbunyi, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana tadi? Anna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kana idza awa ila firasyi kullalatin, Nabi itu kalau ke tempat tidurnya setiap malam jama'a kaffaihi, mengumpulkan dua telapak. Telapak itu kan terpisah kanan dan kiri lalu dikumpulkan gini, bukan dikumpulkan gimana caranya. Telapak tangan kananmu dan kirimu beda tempatnya. Cuma Nabi waktu hendak tidur dijadikan satu. Gini. Tsumma nafatha fihima, kemudian Nabi meniup. Faqara'a fihima, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu bil falaq sampai selesai, Qul a'udzu binnas. Tsumma masaha bihima, kemudian dibasuh, diusap dengan dua telapak tadi. Mastata'a min jasadi, yang bisa dijangkau oleh tangan ke seluruh badannya, yang bisa dijangkau. Yabda' bihima ala ra'sihi, dimulai dari kepala, wa wajhi,
Wa ma aqbala min jasadi, dari bagian depan. Jadi dari wajah pada kepala, kemudian wajah, badan bagian depan saja. Yaf'al dzalika 3 marrat, Nabi melakukan 3 kali. Qala ahli lughah, ahli bahasa, makna an-nafth itu apa? Nafkhun latifun bila rik. Niup pelan-pelan tanpa keluar ludah. Bukan diludahi, bukan, tiup. Anil Barra, dan dari Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah pernah berfirman, bersabda kepadaku, idza ataita majja'aka, jika engkau datang ke tempat tidurmu, au majja'aka fatawadda, wudu'lah engkau, wudu'aka li salati, seperti wudu' dalam salat. Jika engkau wanita yang tidak dalam keadaan haid, pokoknya haid nifas saja tidak, selebihnya Anda junub atau dalam keadaan apapun, dihimbau untuk bisa wudu dalam tidur. Tsumma tajji ala shikkikal aiman, sunnah lain lagi kalau bisa, tapi ini tidak semua orang bisa karena kadang badan kita lagi nggak enak dan sebagainya. Sebisa mungkin Anda seperti orang yang di liang lahat, agar ingat kematian, menghadap ke kiblat dengan dadamu, dan kau letakkan pipimu di atas telapak. Kau letakkan pipi kananmu di atas telapak kananmu. Kalau bisa. Kalau bisa niat saja, sesaat begini, sesaat molet lagi ke kiri, sesaat ini, karena sering sakit pinggang. Tapi sebisa mungkin niat untuk mengikuti Nabi. Wakul, dan baca ini doa lain lagi, ini tingkat SMA adanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku mau tidur, aku serahkan diriku kepadamu, ya Allah. Engkau yang bisa menjagaku. Sebab aku tidur, nggak tahu, nggak sadar, ya Allah. Allahumma aslamtu ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Dan aku hadapkan diriku kepadamu, menghadap kiblat. Paling tidak, sampai sebagai lama mat, paling tidak di awal permulaanmu hendak tidur, kau hadap ke kiblat. Biarpun setelah itu, pinggang sakit. Yang suka sakit pinggang. Atau kalau belum terbiasa, kita menemukan satu orang tidurnya masal, kalau saya begini, plak, Allah, khusuk, sambil zikir Allah. Kalau bisa, sunnah Nabi. Wa fa'udtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Urusanku apa? Kambingku ya Allah, ayamku ya Allah, tokoku ya Allah, anakku ya Allah. Fa'udtu, aku serahkan amri, urusanku, ilaika, kepadamu ya Allah. Nyerahkan kepada Allah. Kalau sudah serahkan kepada Allah, ya dijaga dong. Orang manusia saja menjaga, misalnya kita punya urusan, tak serahkan Pak Polisi, dijaga kok. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh yang maha menjaga. Wa alja'tu dhahri ilaik. Alja'tu dhahri, dhahri itu punggung. Maksudnya punggung itu dalam diri kita adalah sesuatu yang terpenting untuk berdiri, adalah punggung. Punggung, sehingga dalam bahasa rumah tangga, kalau dalam sebuah keluarga yang terpenting namanya apa? Tulang punggung keluarga yang terpenting. Maksudnya apa? Alja'tu dhahri ilaika, ya Allah, dalam segala urusanku aku akan kembali kepadamu, aku bersandar kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan. Raghbatan, merindukan kebaikan karunia rahmat darimu, raghbatan, rahbatan hak. Kalau ragh pakai rin, kebaikan, karena rindu kebaikan darimu. Kalau rahbatan, karena takut hukuman siksaan darimu ya Allah. La malja'a, tidak ada tempat untuk mencari perlindungan. Wala manja, tidak ada tempat mencari keselamatan. Minka, darimu. Minka, darimu itu apa? Hukuman Allah. Neraka kan tempat hukuman Allah. Enggak ada yang bisa terbebas dari hukuman Allah bagi kita yang setiap saat berdosa ini. La malja wala manja minka ya Rabb, tidak ada cara selamat menjauh dari hukumanmu ya Allah, illa ilaika, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Maksudnya apa? Kita ngadu, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, setiap saat dosa. Sekarang aku mau berbaring ya Allah, aku tidak tahu apakah nanti akan kau bangunkan atau tidak, aku tidak tahu ya Allah.
Akan tapi apapun bentuknya, ya Allah, aku serahkan kepadamu, ya Allah. Dosaku banyak, hukumanmu mengerikan, dan tidak ada yang bisa menjauhkan dari hukumanmu kecuali Engkau, ya Allah. Aku serahkan kepadamu, ya Allah. Amantu bi kitabik, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, alladzi anzalta. Wa bi nabiyyika, dengan nabi alladzi arsalta, yang kau utus. Jika kita bisa membaca doa ini Anda baca, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajdu wajhi ilaik, wa watu amri ilaik, walja'tu dhuhri ilaik, raghbatan wa rahbatan, la malja' wa la manja minka illa ilaik. Kemudian amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Kalau Anda bisa membaca ini, fa in mitta, jika engkau mati, mitta alal fitrati, mati dalam keadaan fitrah, terjaga iman dan akidahmu, ahli husnul khotimah. Waj'alhunna, dan jadikanlah bacaan doa yang ini tadi akhir ma taqulu, akhir bacaanmu tadi, subhanallah, bismika rabbi wa ta'udhu jambi, kemudian terakhir Allahumma aslamtu nafsi ilaika, naam, wajjatu wajhi ilaika wa fatu amri ilaika, sampai itu jadikan bacaan terakhir dalam doamu. Kalau mati dalam keadaan kita dalam fitrah, iman, terjaga akidahnya. Itu kan terpenting. Dan kita nggak tahu kok. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin kalau kita bakal bangun di esok hari? Wah, nggak ada orang seger ngobrol sama istrinya, nggak tahunya Pak. Sebentar Neng, saya mau tidur dulu ya, yang istriku saya mau tidur bablas. Ada yang sakit bertahun-tahun nggak meninggal juga ada kok. Karena Allah yang punya. Dari wa Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, Nabi itu idza awa ila firashihi, jika Nabi kembali kepada firas tempat tidurnya, qala, Nabi membaca alhamdulillahilladzi at'amana. Ini dibarengi juga makan juga. Alhamdulillah at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan, wasaqana, memberikan aku minum, wa kafana, dan telah mencukupiku, cukup. Wa awana, dan telah memberikan kepadaku tempat tinggal yang tenang. Malam itu kan tempat tidur tenang. Awana, jadi kalau kita dimasukkan Allah di malam hari, maksudnya kita dimasukkan Allah ke wilayah ketenangan. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Alangkah banyaknya ya Allah orang-orang yang saat ini terlantar. Ada orang yang tidak makan, kelaparan. Ada orang yang saat ini tidak dijaga oleh Allah, malam itu bermaksiat. Banyak atau tidak? Banyak. Makanya kita perlu ingat, yang mencukupi kita hanya Allah. Yang menjaga kita hanya Allah. Ada di malam itu hamba yang tidak dijaga oleh Allah. Ada yang digigit, dicengat kala jengking, digigit ular, digigit tikus. Ada anak pondok digigit tikus. Nggak baca doa kayaknya. Ada yang na'udzubillah malam itu bermaksiat karena tidak dijaga oleh Allah. Semalam suntuk dia maksiat. Mulai dari mabuk, zina, sampai segalanya. Allah. Itu namanya orang yang la kafiyalahu. Tidak Allah cukupi dengan yang halal. Allah tidak mencukupi. Halal itu kalau dicukupi oleh Allah, tidak akan melakukan yang haram. Maka dalam doa Nabi, Allah makfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu, hingga kami tidak akan menengok kepada yang haram. Halal suami istri, sehingga tidak akan masuk wilayah zina. Halal dari pandangan halal pada istrinya, sehingga tidak melihat yang haram. Halal dari yang dimakan, sehingga tidak mengambil yang haram. Itu kan dari Allah. Ikfina, ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu. Wa aghnina bi fadlika amman siwaki, Allah, jadikan kami merasa cukup dengan karuniamu, sehingga kami tidak akan bingung dan merengek-rengek kepada selainmu, ya Allah. La mu'wi, tidak ada mu'wi ini, orang yang la mu'wi, orang yang tidak mendapatkan pertolongan. Yang diuji Allah dengan keterlantaran. Ada kan hamba yang tidak punya rumah, kehujanan, dan seterusnya. Anda lihat problem musibah-musibah yang Allah timpahkan kepada hamba-hamba di negeri-negeri yang lain. Lah kita ini enak, harus bersyukur. Makanya doanya adalah alhamdulillahilladzi awana. Awana telah memberikan pada kita tempat tinggal, kamar tidur yang enak. Alhamdulillah.
Ini kita syukuri alhamdulillah. Wa an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada idza arada ayyarquda, kalau Nabi hendak tidur, wada'a yadahul yumna, beliau meletakkan tangan kanannya tahta khaddihi, di bawah pipinya. Thumma yaqulu, kemudian Nabi membaca doa, Allahumma qini, ya Allah jauhkan aku, jaga aku, adzabaka, dari siksamu, yauma tab'ats ibadaka, yauma tab'ats ibadaka, di saat engkau bangkitkan hambamu nanti. Jadi ingat, tidur ini kan kayak mati. Setelah mati nanti ada kebangkitan. Maka ya Allah, kini jauhkan aku dari siksa. Min adzabika, kini adzabaka, jauhkan aku dari siksamu, yauma tab'ats ibadak, nanti di saat kau bangkitkan manusia-manusia. Di saat dibangkitkan hamba tersiksa saat itu. Yang pendosa-pendosa tersiksa, berjalan bermacam-macam model. Ada yang berjalan dengan kakinya, berjalan dengan lututnya, ada berjalan dengan rangka, bermacam-macam tersiksa saat itu. Kita minta perlindungan, Allahumma qini adzabaka yauma tab'ats ibadak. Rawahu Bukhari wa qala hadits hasan. Rawahu Abu Dawud min riwayati Hafsah, dari Sayyidah Hafsah. Imam Abu Dawud meriwayatkan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Hafsah, wa fihi annahu kana yaqulu 3 marrat, 3 kali, Allahumma qini adzabaka yauma tab'ats ibadak, Allahumma qini adzabaka yauma tab'ats ibadak, dan berikan ibadah kesalihin, Allahumma qini adzabaka yauma tab'ats ibadak. Inilah amalan-amalan kita hendak tidur. Alangkah indahnya kalau kita bisa menjalankan adab-adab di saat hendak tidur. Subhanallah, kelihatannya lelap dalam tidur, akan tapi ternyata tidur kita punya nilai ibadah, didoakan malaikat, dan kalaupun bablas akan menjadi ahli husnul khatimah. Kalau dibangunkan pun kita mendapatkan pahala. Semoga panjang umur semuanya. Wallahu a'lam bishawab.